Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Gong Misteri bersama saya Aan. Buat teman-teman yang masih suka dengan dunia misteri, cerita-cerita horor, mistis atau apapun, nanti jangan lupa di-subscribe ya, biar channel kita makin berkembang. Malam ini kita udah kedatangan tamu, langsung kita ke Nabil. Halo, aku Naput. Hari ini aku diundang untuk datang ke Gok Misteri. Oke, Yeay. makasih Kak Naput. Malam ini mungkin Dian aku sendiri udah punya pengalaman misteri, langsung aja kita denger, masih ada di Gong Misteri. Oke Mbak, Oke. Dian aku cerita Mm-mm. apa nih? Aku pengalamannya jujur ini agak aneh ya Om ya. Hmm. Jadi gini, waktu di rumah lama aku itu Om, aku kan tidurnya sendiri ya. Kadang juga ada saudara aku yang nginep gitu kan. Ya. Nah, pada suatu saat itu aku sama saudara aku tuh mau begadang Om ya. Ada saudara pengennya seru-seruan ya. Terus habis itu waktu begadang itu aku inget banget itu lebih dari jam 12 karena kayak suatu kebanggaan nih kita bisa sampai jam 12 ceritanya gitu. Terus waktu aku kita udah sampai jam 12 nih, dah kita bengong tuh Om, bingung mau ngapain kan. Terus tiba-tiba ada bunyi teng teng. Kayak besi dipukul gitu. Iya, Tapi lihat orangnya nggak? enggak, kan aku di kamar Om. Di kamar. Nah, aku cuma mikir waktu itu mau positive thinking, cuma suara itu kenceng banget Om. Ya. Bener-bener kayak di dalam rumah. Terus aku mikir kalau itu di luar tapi siapa ya, Ronda kali ya. Aku dikasih sama saudara aku, Ronda tenang gitu kan. Tapi aku tetap nge-freeze Om karena suaranya itu bener-bener di telinga deket banget gitu. deket banget. Terus habis itu aku yang kayak ya udah deh kita diem dulu deh, kita tungguin bunyi lagi nggak nih gitu kan. Bunyi lagi Om, tapi jauh sekarang. Oh, rasa jauh. Jadi inget kalau pernah dengar nggak ceritanya kalau ada kuntilanak, kalau dengar suaranya jauh itu artinya deket. Kalau dengar suaranya kencang di dekat kuping, dia jauh. Pernah dengar nggak kayak gitu? Pernah. Yang ketawa, suara Ya. ketawanya mereka kan. Yes. Nah, habis bunyi itu jauh, kita makin gemeteran kan Om, karena kita mikir loh, tadi deket, kok sekarang jauh? Ya. Kayak jadi seakan di dalam rumah terus tiba-tiba di luar, tuh siapa? Nggak mungkin ada orang iseng kan? Terus habis itu kita udah keringet dingin tuh Om. Aku nelponin oma aku yang tidur di bawah kan, karena logikanya kalau memang bener itu di dalam rumah, pasti yang di paling bawah denger dong Om. Kan tangganya sampai bawah, samping-sampingan sama kamar bawah waktu itu. Terus habis itu setelah aku nelpon nggak ada yang ngangkat, kita ketakutan dong Om. Gimana sih Om, makin takut berdua doang. Terus habis itu di atap gedebak-gedebuk Om, ada yang jalan. Bener-bener lari-lari. Terus aku mikir kan kayak aduh apa lagi, ini kita berdua doang. Terus akhirnya kita telepon, diangkatlah akhirnya. Ternyata oma aku masih bangun, masih main game katanya. Akhirnya nyamperin kita ke kamar atas karena aku nggak berani buka pintu, sama sekali nggak berani buka karena selalu gelap di luar. Habis itu aku tanyain, Mama dengar nggak suara teng-tengnya itu? Aku gitu kan. Kalau memang dalam rumah pun harusnya dengar, atau enggak tiang listrik depan harusnya paling dengar dong, di bawah kan Om. Ternyata nggak, sama sekali nggak dengar. Dan itu kejadiannya nggak cuman hari itu aja, di hari-hari selanjutnya mulai Om. Aku kan jadi takut tuh Om, mau tidur lebih dari jam 12 kan, takut dengar suara itu karena setiap dengar itu bikin deg-degan gitu. Kayak diteror ya jadinya ya. Iya, aku juga nggak bisa menjawab ya, misalnya kalau aku cerita ke mama papa aku kayak jawabannya itu ronda. Ya mungkin buat menenangkan juga ya Om, cuman nggak tenang-tenang sih Om, karena setiap lebih dari jam 12 pas itu pasti bunyi Om. Ini saya jadinya. Nah,
Terus om, sampai pada akhirnya kalau aku kebangun jam 12 itu atau enggak belum tidur jam 12 tuh aku minta ditemenin. Waktu itu sempat ditemenin, pintunya tuh masih dibuka dan itu bunyi. Mama aku nyamperin kan, aku bilang tunggu bentar, tunggu sini sampai aku merem gitu kan om. Terus pintunya tuh dibuka, sengaja dibuka. Terus aku mikir, aduh kenapa dibuka sih, serem banget, udah lebih dari jam 12, jangan sampai bunyi gitu kan. Bunyi om, Bunyi lagi. bunyi. Dan bunyinya tuh kadang cepet, kadang pelan. Kalau pelan itu Tapi ketika dengar suara itu ada kecium wangi sesuatu nggak? enggak sih om. Oh, hanya suara aja. Iya, sampai nah ini kita lanjut yang tadi tuh om, yang mama aku nyamperin, pintu kebuka, terus aku bilang denger nggak oh, gitu. Enggak, Hanya Nabila aja. kok keren om. Ya, Terus bagus. abis itu setelah dari situ kan akhirnya aku nyoba sering-sering sholat tuh om di dekat tangga situ, masih kan itu ada long space buat sholat kan. Sholat lah di situ. Aku ngeliat om, jadi ini posisi sholat. Nah di sebelah sana tuh kaca jendela yang madep belakang kebun belakang itu. Aku sholat kan gini om, otomatis tuh siniku tuh bisa ngeliat sana ekor mataku, ya kan om. Aku sholat, terus aku mikir itu kok ada yang nongol dari jendela sana putih itu apa ya? Itu bener nongol om, karena bener-bener ngeliat dia yang kayak gitu, ngerti gak sih om? Gitu, ya. Ini dari bawah, terus aku mikir itu apa ya? Waktu aku tengok nggak ada. Tapi bayangan aja gitu, tapi kalau jelas dari, gitu. Iya jelas om, tapi kalau dari ekor mata bener-bener itu tuh putih dari bawah muncul di jendela itu. Terus yang saya bilang keren tadi berarti Nabila punya indera keenam ini. Jadi potensi orang bisa melihat sesuatu yang astral itu tidak semua orang bisa, termasuk pendengaran. Nah, setiap orang itu ada yang menganggapnya mungkin enggak gitu. Tapi ketika orang yang merasakan sendiri, ya kalau kita cerita kayak malu gitu. Tapi emang kayaknya ada bakat deh bila tuh ada indera keenam, gitu, jadi bisa merasakan. Tapi lumayan merinding loh, ya takut juga itu. Terus om, yang bunyi teng 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 ini masih berlanjut terus om. Setelah itu nggak berhenti om, sampai kayak aku ngerasa terus pindah rumah aja nggak bisa begadang sih gitu kan om. Itu bunyi terus om, dan yang denger cuma aku. Sampai pada akhirnya waktu itu aku sempet kan tukeran kamar, aku pengen tidur yang di depan karena aku bener-bener capek banget om denger itu, karena setiap denger tuh sebenarnya sakit kayak ya ampun, gimana shock gitu loh om. Kayak ya Allah itu apa, aku selalu gitu kan om. Nah waktu aku tidur di kamar yang sana, mau begadang, mau sampai jam 1, jam 2 itu nggak pernah ada bunyinya om. Kalau di kamar yang depan, jadi kamarnya tuh adep-adepan kan om. Di kamarku yang ini selalu dengar, di kamar yang sini nggak pernah. Sampai berapa lama itu ngalamin gitu deh? Berapa lama ya om? Soalnya semenjak aku tahu itu aku jadi nggak mau tidur lebih dari jam 12. Jadi kalau tiba-tiba jam 12 ya itu apes aja om. Ya udah deh denger ini mah. Jadi gitu om. Tapi kalau lagi bisa tidur cepet ya denger gitu. Gak pernah teringat gini, mungkin ada sesuatu makhluk astral yang seperti itu, bisa jadi itu adalah sebuah penanda. Jadi nanti saya cari tahu ya, kenapa bunyi selalu jam segitu, dan ketika Bila tidur sebelum jam itu justru merasa aman, ya kan? Terus kalau selain dengar suara-suara itu pernah ngalamin apa? Bareng temen pun pernah enggak? Kalau aku waktu pindah ke kamar yang depan om, memang nggak denger. Tapi aku tuh selalu ngelihat, jadi ventilasi yang ke arah luar itu aku selalu ngelihat ada laba-laba segede gini om, segini. Itu dia jalan terus, tapi itu posisinya aku tidur, tapi aku melek gimana ya, nggak bisa dideskripsiin. Cuman dia itu dari ventilasi. Waktu itu aku tidurnya kayak masih sama papa nih, kayak aku tidurnya di bawah, terus dia itu datang dari ventilasi terus jatuh ke muka aku gini om. Terasa aku teriak om, sampai mama papa tuh kaget. Tapi aku bilang laba-laba itu gede banget, nggak ada yang lihat. Nabila aja yang lihat. Gede banget om, sumpah segini om. Itu nggak cuma sekali 2 kali, gede banget. Dan yang bisa ngeliat cuma aku doang. Nggak kebayang gitu om, bener-bener jatuh depan muka begini. Kayak apa rasanya
maksudnya ya ketika kita melek sendirian kita melihat seperti itu kayak saya itu sih. Pokoknya kalau nggak denger itu ya kayak gitu, pasti si laba-laba itu datang. Aku nggak tahu itu halusinasi karena aku ketakutan. tapi kalau halusinasi nggak mungkin deh, kayaknya kan dibilang rasa ke muka kan. Oh, jatuh bener gini om, aku bener lihat bentuknya dia tuh gede, ada bulu-bulunya tuh aku inget, karena serem banget. Itu dan ID Maksudnya mungkin mungkin cerita lainnya. Tapi dua itu kalau buat saya ngalamin sendiri pun saya sih berani, pasti berani untuk lari duluan. Iya. Ya om, Kalau sendirian ya kapan-kapan. Nah akhirnya kan om, aku kan pindah rumah setelah aku rumahnya nggak gitu om, maksudnya akunya pindah, aku yang pindah ke rumah yang baru. Di rumah baru ini aku tuh selalu nyoba berpikir kayak aku nggak mau mikirin tentang teng-teng-tengnya itu om, takut itu cuma sugesti, bunyi itu tuh cuma sugesti karena aku berpikiran yang itu mulu jadi bunyi gitu kan om. Terus aku tuh sempet om waktu di rumah yang baru ini kebangun jam 4 jam 3 lah om. di bawah jam 2 ya berarti. Iya, itu awal-awal masih tinggal di situ baru seminggu 2 minggu lah. Itu bunyi lagi, cuman nggak tahu kenapa om, aku di situ tetap ngerasa safety gitu, kayak ngerasa aman. Mungkin karena kayak ini rumah masih baru, nggak mungkin lah aku bisa ngelihat itu, karena kalau di rumahku yang lama itu pintu atasnya ventilasi kaca yang bisa ngelihat luar, itu kan serem ya om. Nah kalau rumahku yang sekarang kan cuma pintu aja, jadi aku nggak bisa ngelihat luar. Nah itu aku jadi lebih ngerasa aman. Nah kemarin om, waktu kapan ya, aku lupa deh, mungkin sebulan 2 bulan yang lalu mati lampu, aku sama adikku bangun. Aku tuh kesel banget om, karena aku mau buka pintu ya kamar takut, pasti kan gelap banget ya om, bateraiku juga habis waktu itu. Aku sampai marah-marah sendiri om ke adek aku, kayak dek ini kenapa nggak ada yang bangun sih, kan panas kan semua ketutup ya om, orang dari dingin tiba-tiba panas gitu kan. Aku nggak ada yang bangun sih akan gitu ya. Terus lah kalau ada yang bangun nyalain ke bawah, aku nggak berani. Aku mau buka jendela juga serem om, di luar kan gelap banget. Terus sama adik aku bengong, kita mikir cuma nungguin aja siapa yang bangun, pokoknya nyalain aja ke bawah gitu kan. Terus aku mikir kan, aduh kalau nunggu begini sampai kapan, masa nggak tidur sampai pagi gitu kan om. Apalagi tuh mati lampu yang bener-bener jam 1 jam 2 kecuali jam 10 jam 11 mungkin masih lalu lalang ya om, banyak orang. Ini jam 1 jam 2 siapa juga yang mau lewat-lewat ya om. Terus karena aku sama adik aku ketakutan, kita pegangan lah, dek kamu kalau ngantuk tidur aja. Akhirnya adikku tidur, aku masih melek. Aku scroll TikTok kan, terus aku mikir mungkin kalau scroll kan ada lagunya, ada ceritanya, takut banget. Bunyi lah sama dengan bunyi yang rumah yang lama dulu. Bunyi gini om, teng teng teng. Terus aku mikir, aduh ngikut sampai sini. Aku dalam hatiku gitu kan om, itu suaranya kenceng banget. Itu aku langsung keringet dingin kan om. Nah karena aku merasa nggak boleh aku doang yang denger, ada aku bangunin. Jadi berbagi ya. Berbagi biar dia juga denger. Maksudnya jadi nanti kalau aku cerita ke mama papa tuh jangan sampai jadi nggak cuma aku doang. Aku bangunin, dek bangun, tapi aku nggak ngomong om, aku dengar, biarin aja dia melek biar sama-sama denger. Terus bangun aja ya gitu ini. Terus tiba-tiba bunyi lagi om. Adikmu dengar juga? Ya aku dengarnya jauh di luar, adikku dengarnya jauh juga tapi di dalam. Beda versi om. Terus aku setelah denger itu yang dua kali om bunyinya. Kadang dia tuh bunyiin teng teng teng, kadang cuma teng teng. Nah kadang gitu. Terus aku langsung pegangan tanganku, pasti takut kan om. Maksudnya dia juga pasti nggak pernah denger. Yang denger kan aku terus, jadi aku nggak terlalu kaget gitu kan. Nah kan aku ketakutan, aku coba searching di Google maksudnya apa. Aku carilah di Google kayak
suara teng 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 tuh artinya apa. Banyak website yang jelasin kalau suara teng teng itu arti ronda malam. Mungkin kalau teng tengnya 3 kali itu apa jadwalnya apa untuk ronda apa. Cuman aku tetap searching dong Om, nggak mungkin itu orang ronda, orang ya itu komplek, nggak mungkin ada yang muter gitu kan Om. Aku searching cari sampai akhirnya aku nemu website itu tuh kayak blog gitu Om, jadi mereka bisa bales-balesin cerita mereka gitu. Ada yang cerita katanya dia sering denger teng 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 itu juga, jamnya kadang dari jam 2 sampai jam 3. Dia cerita katanya bunyinya itu sama kayak aku Om. Dia rumahnya nggak tingkat, dia nggak punya pagar, nggak punya besi pokoknya di rumah itu, tapi bunyi dan rumahnya jauh dari tiang listrik. Terus aku mikir, duh ceritanya sama lagi ya gitu kan. Terus aku baca-baca orang-orang bilang katanya kalau ada bunyi itu jangan berani-berani kamu nyamperin atau ngebuka pintu buat nyari sumber suaranya, karena katanya si yang bunyi ini itu tuh bentuknya aneh. Terus ada juga yang bilang itu setan caper. Iya katanya caper aja pengen bunyiin gitu. Tapi ada juga yang bilang katanya itu tuh nyuruh kita tidur. Coba kalau nyuruh tidur nggak gitu sih Om. Kalau di mitosnya orang tua zaman dulu itu ada yang istilahnya setan tek-tek. Setan tek-tek itu gini, dia itu selalu mencari anak-anak yang dia suka karena orang itu tidak mau tidur. Maksudnya Zaman dulu itu. Tapi itu biasanya hanya di atas jam 12 malam sampai jam 3 pagi menjelang subuh. Tapi itu kan hanya mitos, realnya kan tidak tahu. Bisa jadi itu hanya pikirannya kita yang lagi berlari-lari dia, jadinya pikirannya berhalusinasi. Lumayan ide. Saya sih jelas, kalau saya sih orang pemberani untuk lari duluan, itu pasti. Itu saya banget. Oke. Ya. Oke. Jadi gitu ya. Lalu yang lainnya lagi kayak lumayan ngeri kalau jadi kita deg-degan banget saya. Itu nyambung Om. Masih. Keren Om. Keren, menakutkan. Terus? Akhirnya karena emang aku jadi di rumah yang sekarang ini kadang denger teng-tengnya itu, aku tuh sempet tidur, masih tidur lah maksudnya. Aku tidur terus di kamar tidurnya? Iya dong. Di kamar. Atau di garasi. Kan aku tidur Om. Ya. Nah, aku tuh kalau tidur selalu nyalain TV biar terang, ada suara juga. Nah, karena aku tahu itu TV nyala, aku tuh buang muka biar nggak silau banget. Aku miring kiri, merem lah tuh Om. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu tidur tuh langsung merem, langsung mimpi. Ngerti nggak sih Om? Kan kadang kalau orang tidur tuh butuh berapa detik buat mimpi gitu ya. Iya kan, lelah banget. Nah, tidur, merem. Gimana? Tapi tidur pasti merem ya? Iya juga sih, bener juga maksudnya. Setelah merem itu bangun. Melek. Oh melek. Tapi itu mimpi Om. Oh di dalam mimpinya. Tapi melek. Nah soalnya di mimpinya itu semuanya sama kayak kenyataan di real life. Kan kadang mimpi acak-adul kan Om, bentukannya kadang cuma ruangan hitam gitu kan. Ini bener kamarku, tapi itu mimpi. Detailnya sama persis. Cuman bedanya kan aku ada ring light ya Om. Ring lightnya itu posisinya beda. Oh. Aku sadar karena ring light itu aku tuh selalu ngapalin dia di mana karena dia bentuknya serem ya Om, putih bulat gitu kan. Terus aku mikir kan kalau aku tidur tuh ring light tuh di sini. Kadang kan ring light deket kepalaku sini Om. Terus aku mikir, aku tuh sebelum tidur aku ingat itu tuh deket TV. Tapi waktu aku melek di dalam mimpi itu ring lightnya tuh deket aku. Terus aku mikir ini mimpi kan, tapi bisa mikir Om di mimpi itu kayak bisa ngatur jalan mimpinya kayaknya deh. Terus aku mikir kok ini kan aku tidurnya gini Om, tapi nggak bisa gerak, viewnya cuma situ Om. Nah kepalaku ngerasa kepalaku tuh gerak-gerak Om, pengen lihat sana, tapi viewnya tetap sini, tetap bagian kaca sama ring lightnya itu. Terus aku mikir ini mimpi apa bangun ya, kok TV-nya mati, gelap Om, gelap banget. Terus aku mikir perasaan tadi aku tidur aku nyalain TV, hening ya suasananya banget.
bener-bener sunyi, hitam, gelap, tapi aku masih bisa ngeliat bentuk-bentuk furniturnya. Terus aku mikir, ini mimpi apa bangun ya? Gak mungkin kan TV-nya tiba-tiba dimatiin. Orang adekku juga takut kan. Terus aku pikir ini udah nggak bener sih, aku nggak mau lihat yang aneh-aneh di mimpi ini gitu kan. Terus akhirnya aku paksa begini, nggak mau om, aku gemeteran kan om, di mimpi itu masih mimpi om, aku gemeteran. Terus aku mikir, ini kalau aku paksa melek, aku paksa begini, takutnya di atas ada apa gitu kan om, aku mikirnya gitu. Akhirnya waktu masih kayak gini, aku sholawatan om, aku baca ayat kursi, itu ambil keringet dingin om, tapi aku masih di mimpi itu nggak bisa melek. Terus setelah baca doa Al-Fatihah juga, baru aku bisa begini. Terus ngerti nggak sih om, kayak transisi om, TV-nya mati, terus waktu begini lah TV-nya nyala, waktu aku banting badan begini TV-nya nyala. Terus aku kayak, berarti tadi apa ya, aku baru gitu om, baru kepikiran kalau itu tadi itu mimpi, nggak mungkin. Kayaknya sih nyebrang dimensi lain kan. Jadi kita seolah mimpi, tapi dalamannya kita tuh sedang nyebrang ke dimensi lain. Iya. Ya, itu memang namanya mistis. Ya, percaya tidak percaya, kalau orang secara teori itu anggapnya kita hanya bermimpi alam bawah sadar. Kita masuk di gelombang theta atau di gelombang apa. Tapi kalau untuk dunia spiritual, bagi orang-orang yang ngerti, yang paham, berarti dia bilang sudah menyeberang ke dimensi lain. Ingat filmnya itu nggak, yang seorang ibu yang udah tua itu, Insidious. seperti itu, Masuk persis ke dunia mereka gitu. Oke, ya. Spotnya tetap sama, cuman Ya. di dunia mereka gitu ya. Ya, seperti itu. Oh, punya bakat berarti kamu gitu. Serem banget Ya. om. Tapi selama ini buat apa, mengalihkan rasa takut apa? Aku orangnya berani, aku orangnya pemberani. Oh itu nggak bisa om. Nggak bisa. Dengan kata-kata doa sih om. Aku doa. selalu berdoa. Kalau cuman enggak, aku nggak takut kok, itu mah suara biasa, itu nggak bisa om. Itu makin takut. Nah terus om, setelah itu makin sering om aku ketindihan. Tapi ini ketindihannya tuh bukan berarti aku nggak bisa gerak om. Jadi aku melek nih, itu aku ngeliat om ada bentuk cewek, tapi nggak padat om bentuknya, kayak siluet hologram, iya bentuknya gitu. Melek, terus kan namanya orang baru bangun ya om, melek itu kan pasti samar-samar kan, jadi masih ngeblur begini. Terus cewek om berdiri di depanku begini, jadi aku tidur begini, terus dia di sini, aku begini kan, wah gila itu apa, bener-bener bentuknya, tapi gede banget om ceweknya, kayak segini lah. Yang menurutku itu gede sih om, karena kayak nggak normal aja cewek segede itu, nggak mungkin. Rambutnya panjang, hitam, aku sih ngeliatnya hitam ya rambutnya, terus bawahannya nggak kelihatan tapi hologram. Dia menggantung ngambang gitu ya? Nggak kelihatan om, soalnya kan aku view-nya cuma gini setengah kasur. Oh iya. Ya aku lihat dia cuma gede tinggi terus ngeliatin aku, terus aku langsung kayak, tapi setelah aku fokus, matanya fokus, setelah ngeblur itu fokus, hilang, nggak ada. Terus karena aku takut ya om, aku ngambil handphone, aku lihat. Telepon gitunya? Enggak dong. Enggak. Nah, itu Okay. serem. Terus aku lihatlah handphone. Nah. Aduh, kebangun jam 2. Karena dari semenjak itu aku tuh jadi suka tidur maghrib, dari maghrib sampai pagi, ketemu pagi lagi. Jadi jam 2 pasti kebangun kan om. Ya mungkin 6, 7, 8, 9, 10 sampai jam 2 tuh cukup harusnya tidur ya. Jam 2 kebangun, aku mikir kan, aduh besok sekolah nih, masa aku begadang sampai pagi, nanti sekolah ngantuk gitu kan. Jadi aku inget banget tuh jam 2 tuh. Akhirnya aku nonton TV dulu, akhirnya tidur lagi. Besoknya terulang lagi jam 6 tuh aku pasti ngantuk, capek. Padahal mah gak capek-capek banget om, gimana ya? Gak ngapa-ngapain tapi capek. Kayak badan itu setelah kayak orang olahraga berat ya, tapi gak sedang ngapa-ngapain. Iya, capek banget, jadi pengennya tidur. Sampai kadang mama papa tuh kayak, Kak jangan tidur jam segini, nanti kamu paginya gak bisa, tengah malam malah bangun gitu kan. Apalagi besok sekolah gitu. Terus gak bisa om, gak kuat badannya, maunya tidur. Di yang tadi tuh om, kan itu hari selanjutnya tuh tadi. Di hari selanjutnya itu kebangun lagi. Sama persis om posisinya, aku tuh ngelihat
ngeblur tapi itu bentukannya pocong. Oh, Nah, takut. saya berusaha mendalami loh, Dek. Saya berusaha menyeberang ke sisinya Debila tuh, ya begitu. Itu bentuknya pocong om, tapi bentuknya nggak padat. Oke. Jadi ceritanya yang pas dari pertama Bila ngalamin teng di rumah pertama, rumah kedua, lalu masih berasa lagi, seolah-olah badannya Bila tuh kayak sebenarnya melek, sadar tapi nggak bisa digerakin begitu. Oh, Nggak bisa dideskripsiin sih om, aneh aja gitu. aneh. Nah, terus sampai pada akhirnya kan kemarin temanku nginep, dia nginep ya apa ya om, ya tidur, udah kita tidur aja masing-masing. Terus aku kebangun lah, aku duluan yang kebangun. Iya. Itu pas jam 2.00. Tapi Selalu aku jam 2 ya? iya Oke. aneh sih om. Terus aku berusaha positive thinking, makanya nyalain TV, aku kencengin suaranya, aku nyari yang lucu-lucu. Tidur lagi lah aku. Aku kan madep kanan ya om. Terus tiba-tiba tuh di belakang ada yang Noel. Oke. Noelnya tuh gimana ya om, pelan banget. Halus gitu ya? Kling. Terus aku dalam hati gini, aduh apalagi ini, jangan aneh-aneh deh, aku dalam hati gitu kan. Tapi aku berusaha nengok, takutnya kenapa temanku. Tapi kalau logikanya kalau ada apa-apa harusnya dia manggil nggak sih, kayak put gitu kan. Iya. Aku paksa nengok, ternyata dia yang bangun. Tapi dia waktu aku ngeliat mukanya ya om, dia tuh cuman yang kayak apa ya, bengong, nggak tahu bengong atau pikirannya kemana aku nggak ngerti. Tapi nggak bisa ditatap yang kayak lo tuh kenapa, kayak sadar tuh enggak. Terus habis itu aku kayak kok aneh nih orang, kenapa gitu kan. Aku tanyain kenapa kok tumben bangun. Karena selama ini kalau dia biasa minum tuh tidur aja. Pulas gitu ya? Kok pulas banget, dia paling pulas malah. Terus dia bilang nggak apa-apa put, besok pagi aja. Tadi gue lihat lu nari. Oh, nari gitu, nari TikTok kali, seru dong, gini-giniin sambil tidur kan, biar lucu gitu ya. Aku juga takut om, berdua doang jam 3 jam 4 lah. Terus habis itu dia kan kayak nge-freeze om, terus dia berusaha nonton TV. Dia bilang nonton TV aja, nggak usah takut gitu. Aku berusaha berani om, masih harus ada yang kepalain nih, kalau dua-duanya takut hancur lah. Aku mikir aku harus lebih berani dari dia. Dan nonton TV aja nggak apa-apa, aku nonton TikTok gitu. Biar dia tidur dulu baru aku tidur gitu kan. Dia tidur lah, dia udah tidur. Aku kayak oh ya udah, kalau dia tidur aku taruh handphone, aku tidur. Setelah tidur pagi dia baru ngomong. Kan aku tanyain kenapa semalam kok bangun, aku nari gimana, aku gituin. Gue liat tuh nari put, nari apa, TikTok, begitu-gituin kan masih om. Dia bilang enggak, gue liat lu nari depan kaca pakai baju merah, tapi sebelumnya gue ketindihan put, gue nggak bisa gerak katanya. Terus tiba-tiba gue kayak mimpi tapi bisa mikir katanya, sama om kayak aku tadi itu. Tapi gue bisa mikir, gue liat lu bener-bener di kamar ini lu nari put depan kaca katanya, begini-begini om, baju merah katanya. Terus aku langsung kayak di kamarku, di rumahku, gimana ya om, kecuali di luar aku nggak peduli deh. Di kamarku om, aku mikir aduh apalagi ini, aku gitu. Terus gimana, lu takut gitu? Enggak, gue nggak takut, gue udah biasa. Gue pernah, kata dia sampai cerita om, katanya dia pernah lihat yang benar-benar di atas kepala muka begini juga pernah. Dia biasa aja lihat. Kalian satu frekuensi. Betul. Terus habis itu tapi put, waktu gue mau Noel lu tuh kayaknya jauh banget. Tapi akhirnya kena badan gue, katanya sebelumnya jauh banget. Jadi gitu. Saya kayak lemes banget badanku. Sampai kamar-kamarku ada yang aneh-aneh kan. Tapi waktu itu Debila meyakinkan temanmu bahwa yang dilihat temanmu itu Debila gitu. Iya, dia bilang itu aku om, merah bajunya. Tapi aku lupa nanya, aku pakai kebaya atau apa, atau kain atau nggak tahu. Intinya bajuku tuh merah, nari depan kaca. Saya merinding barusan. Takut itu om. Nah setelah itu sih alhamdulillah
nggak ada ya Om, karena aku sering-seringin sholat, alhamdulillah. Karena waktu itu emang sholatnya benar-benar bolong, lupa dunia, lupa Lupa sholat. dunia ingat surga apa lupa surga ingat dunia? Terbalik ya. Lupa surga kayaknya, karena fokusnya ke dunia Ya. waktu itu. Akhirnya sekarang Tapi aku udah lebih mulai rajin Oke, sholat. bagus. Karena aku juga sebenarnya mulai sadar sih Om, karena dari kecil pun Udah sering ngalamin udah hal sering. seperti itu. Sampai kadang aku ngelihat yang cewek nyebrang kabel, aneh nggak sih Om? Di mana itu? Di Jogja. Jadi aku kecil kan di Jogja. Aku setiap tidur itu emang kaca selalu dibuka, kordennya selalu dibuka. Kan aku otomatis kalau jendela di sini aku begini ya Om. Tidur kan begini, so aku ngeliat atas sana. Itu apa? Cewek Om, begini-begini. Kayak karnaval Om, karnaval yang nyebrang-nyebrang. Nah, dia gitu. Tapi kakinya dia nggak napak di kabelnya, ngambang aja. Cuman seakan-akan dia lagi menyeberangi gitu Om. Jadi dari seberang jalan ke rumah aku, ke atap rumahku, balik lagi ke sono lagi, bolak-balik. Tapi aku nggak takut Om, masih kecil banget kan. Aku cuma mikir, dia ngapain? Kenapa dia nyebrang kabel? Tapi aku juga waktu itu nggak kepikiran sih Om, kenapa ada orang naik kabel. Itu nggak kepikiran, mungkin karena masih kecil Om. Terus sampai akhirnya aku nemuin ini aneh banget sih Om, karena posisinya gini Om, ini adik aku, mamaku, ini aku bertiga kan Om. Subuh itu aku percaya itu subuh sih Om, soalnya agak terang. Tiba-tiba aku tuh di kaki mereka, paham nggak sih Om? Karena mungkin biasanya ada space kan di bawah itu ada buat kaki. Aku bangun di situ. Nah tiba-tiba di samping sini ada cewek. Padahal hujan takut Om. Terus habis itu kenapa dia berat? bingung, nggak tahu, takut. Terus habis itu apa namanya, aku lihat cewek kan, aku bangun dong. Kenapa aku di kaki? Masih kecil mungkin nggak terima ya Om. Ya mungkin karena aku mikirnya gini Om, aku tuh punya saudara yang sering tidur rumah situ juga. Cuman dia tuh kalau mau tidur di rumah itu harus ada oma aku, nggak mungkin dia nginep di situ sendirian. Setelah aku bangun, aku dalam hati gini, kok nggak gelar, kok nggak bawa kasur satu lagi, kenapa aku harus digeser di bawah kaki, jahat banget aku gitu kan Om. Terus aku ngelihat Om bentuknya, tapi dia di dalam selimut, dia doang yang pakai selimut. Mamaku sama adekku jadi nggak pakai, padahal awalnya pakai. Dia pakai itu. Ini pakai, aneh nggak sih? Terus dia pakai, tahu nggak sih Om, selimut rumah sakit yang garis-garis? Ya tahu. Nah itu di rumahku dulu pakai itu, kan adem ya. Itu dipakai sama dia. Saya mikir maruk banget gitu kan dipakai sama dia. Itu sosoknya kelihatan banget. Jadi, kan paham gak sih Om, orang tidur miring itu pasti panggulnya kebentuk ya, panggul, ini pinggang naik gitu kan. Terus aku mikir, ini ada panggulnya, bener ada panggulnya, cuman mukanya ketutup rambut. Jadi saudaraku ini emang punya rambut panjang yang bagus banget Om, panjangnya lurus banget, bagus gitu loh. Aku mikir kan, ini udah fix dia, siapa lagi yang punya rambut panjang gitu. Tapi dia tidur ini rambut nutup ini semua. Kebayang kan Om, dia tidur terus ini ketutup, ini selimut setengah, ini kakinya nggak kelihatan ketutup. Aku pegang lah panggulnya sini kan, aku ya saudaraku kan, kayak tak pegang gini kan, bener-bener nih orang dalam hati gitu, masa aku digeser ke sini. Itu bener-bener kesel banget, makanya aku mikir gitu terus. Aku akhirnya mikir, udahlah tidur aja daripada gelar kasur lagi, capek gitu. Aku nggak bisa, nggak kuat megang kasur. Terus bangun pagi, aku tanyain lah ke mamaku, kan nggak mungkin ya Om, aku tidur malam-malam, subuh dia datang, terus pagi pergi lagi, ngapain coba, bener gak? Tanya lah ke mamaku, tadi mbak ini datang, aku gituin kan. Tadi nggak usah inilah, nggak usah nggak jelas, intinya gitu, bikin takut aja mamaku gitu. Terus aku langsung diem Om. Terus aku mikir, ya udahlah nggak usah diceritain, nggak penting. Tapi itu ngebentuk. Nah aku ceritalah sama teman-temanku yang masih seumuran aku, mereka bilang itu alien katanya. Karena katanya
gak mungkin setan itu berbentuk, itu pasti alien dipancarin dari UFO katanya. Mereka tidur di situ, numpang tidur. Iya. Pada saat itu ya. Pada saat itu kan masih Oke. kecil ya, misalnya Iya. wah bener juga alien. Mungkin kalau zaman saya Teletubbies mungkin ya. Lebih serem lagi deh kayaknya. Ya, makasih banyak Dek Bila pengalamannya dari yang rumah sampai di Jogja. Buat saya itu, kalau saya ngalamin sendiri juga pasti nggak akan berani juga ya. Serem. Serem banget. Buat teman-teman yang punya cerita seperti Dek Bila, bisa juga nanti saya kasih nomor WhatsApp di sana, bisa cerita langsung ke kita. Terima kasih banyak udah setia di sini di channel Gong Misteri. Malam ini juga didatangi oleh De Nabila. Beliau juga punya channel loh YouTube-nya, namanya Denaput. Denaput. Buat teman-teman Gong Misteri yang mau subscribe channelnya, bisa nanti saya tulis juga linknya di situ. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan sampai bosan, masih di channel Gong Misteri.